Perkenalkan, nama saya Fitria Muhasanah. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Endah, guru Ruang Pintar di Ruang Pintar Bilma SCPC. SCPC. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru pendamping di Ruang Pintar Belajar dan Bermain Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan SCPC. Alamatnya di Desa Karanglegi, RT 3 RW 2, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati. Ya, di sini saya mau tanya tentang anak yang pendengarannya kurang. Ya, ini saya coba bantu untuk mengidentifikasi ya. Ini dari beberapa murid di Ruang Pintar ini. Ya. Kebetulan latar belakangnya sekolahnya di sekolah luar biasa. Nah, ada dari SD, SMP sama SMA dengan karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya ada yang dengan karakteristiknya itu kurang pendengaran sama caranya ya, kalau itu ya. Jadi indikator perilakunya dia itu dengan memakai bahasa isyarat kalau menyampaikan apa-apa dengan temannya, jadi lebih penyampaiannya dengan bahasa isyarat, dan kami pun juga agak kurang membaca ya, kurang tahu apa yang dimau, karena kami bukan dari guru khusus untuk anak yang karakteristiknya itu bisu tuli gitu, anak tuli. Jadi kami hanya teman tuli, jadi mengerti dengan bahasa isyarat yang otodidak saja. Kalau untuk ini respon terhadap suara, kalau respon suara memang benar-benar dia tidak mendengar. Jadi kalau benar-benar memang tipenya dia itu tipe B, dia itu tipenya B. Kalau bisu tuli itu memang benar-benar tidak mendengar. Jadi ya kalau menegurnya ya harus ya gitu, kita suruh dia tatap untuk muka gitu. Dia untuk menatap kita dan kita memberi isyarat ke dia. Terus untuk kemampuan memahami informasi lisannya ketika mengajak bicara, ada kategori masing-masing. Jadi di Ruang Pintar ini itu punya murid kategori B itu ada tiga murid, 2 perempuan 1 laki-laki. Yang 1 laki-laki itu dia bisa merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta, kita arahkan ke dia, itu dia bisa merespon. Nah, kebetulan dia sudah SMA. Kalau yang untuk SD? Kalau yang untuk SD itu di tempat sini tidak ada yang kategori SD ya. Tapi kalau menarik waktu lampau itu ada, cuman sekarang nggak di sini lagi. Itu ya sama sih, bisa untuk merespon, karena dia hanya keterbatasannya itu hanya pendengaran sama suaranya, tapi secara intelektual dia bagus, secara intelektual. Jadi secara dia matematikanya bisa, secara membaca bisa, menulis bisa, mengerti huruf, isyarat bisa, untuk menggabungkan
kalimat juga bisa, meskipun nggak seperti kita ya pakai SPOK. Kalau kalimatnya anak yang kategori tuli itu terbalik, bukan SPOK dia. Jadi kadang objeknya ada di depan, jadi predikat di depan kayak gitu. Jadi susunan kalimatnya itu ketika menyampaikan chatting WA atau dia bertanya ke kita pakai isyarat, itu bukan tipe SPOK kalimatnya. Seperti itu. Tapi dia bisa memahami penjelasan Bisa, verbal. bisa. Terus Terkadang ada yang satu anak itu kadang mendengar, kadangkala ada yang mendengar sedikit meskipun jauh, itu kalau dipanggil itu Reva misalnya ya, namanya Reva, itu kadang dia mau noleh, ya kadang ya enggak dengar gitu. Jadi memang kesulitan pada pendengarannya itu kadang nyambung kadang enggak, itu yang ada kategori yang seperti itu juga. Tapi secara makna apa yang kita sampaikan, dia itu paham apa yang kita mau, dia itu tahu kayak gitu. Dan dia juga bisa pengucapannya dia waktu SD ya itu dia bisa mengucapkan, kita suruh baca itu dia bisa mengucapkan, misalnya makan meskipun nggak pakai makan gitu, jadi makannya ya gitu. Dia bisa gitu. Ada yang bisa bersuara vokalnya keluar, ada yang sama sekali tidak keluar vokalnya, hanya nah itu ada tipe yang seperti itu, tipe anak B yang seperti itu. kalau dalam kegiatan pembelajaran di kelas bagaimana, Bu? Kalau pembelajarannya bagus, Bagus. bisa dia mengikuti, bahkan dia bisa melampaui anak-anak yang normal. Jadi dari sisi dia estetiknya, misalnya dia menggambar gitu ya, dia jago anak B. Yang paling sering menang di sini kalau ada perlombaan itu anak B, anak kategori tuli, bagus dia. Kalau untuk dalam berdiskusi kelompok misalnya, kalau berdiskusi kelompok itu kalau dia sesama temennya nyambung, karena dia kan pakai isyarat ya. Tapi kalau di ruang pintar ini kan ada kelompok lain ya, intelektual, jadi kadang tuh nggak nyambung gitu. Jadi kalau sama teman sebayanya nyambung. Kalau teman dalam kelompoknya ya, kelompok B yang sesama dia ya, nah itu dia nyambung, bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan ke temennya itu bisa. Terus untuk interaksi sosialnya dan emosional. Kalau interaksi sosialnya itu bisa sih dia ya gabung sama teman-teman sama yang teman lainnya. Kalau dalam bermain bisa. Jadi ketika kami ajarkan dia untuk peran besar di sini kan, kita selain mengajarkan pembelajaran, kita juga mengajarkan bermain peran besar. Di situ saya kasih dia peran seperti kita ada pentas seni, itu main opera ya, meskipun nggak ada suaranya, hanya musik sama suara yang udah kita rekam. Nah dia bisa, misalnya dia sebagai binatang apa, terus tugasnya dia harus ngapain ketika saya sampaikan, dia itu bisa untuk bermain peran, dan itu komunikatif juga sama temennya yang selain karakter B gitu. Jadi bisa dia untuk bermain peran. Ekspresi emosionalnya? Kalau emosionalnya itu aman sih. Kalau anak B itu dia lebih mengalah sih sama teman-teman yang lainnya kalau emosinya, jadi nggak ada masalah sih. Kalau ekspresinya ya memang
itu karena dia kadang nggak nyambung, kadang nggak sesuai ekspresi sih, itu aja sih. Sebenarnya sih nggak masalah kalau ekspresi bagus. Bagus. Mm-mm. Oh, iya. Ini sudah, Bu. Terima kasih untuk informasinya. Iya, Oh sama-sama. iya. Nah, sekian dari saya wawancara dengan Ibu Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.